Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu pertama kali ditemukan oleh Archimedes. Nah, beliau merupakan seorang penemu ataupun ahli matematika. Nah, bunyi dari hukum Archimedes itu, apabila sebuah benda dicelupkan ke dalam air ataupun zat air, nah, dari sebagian ataupun keseluruhan dari benda tersebut akan mengalami gaya ke atas ataupun bisa dinamakan dengan gaya apung. Nah, selain itu, dari bunyi hukum Archimedes tersebut ada 3 kemungkinan apabila sebuah benda dicelupkan ke dalam air ataupun zat cair. Nah, yang pertama ada kemungkinan tenggelam, yang kedua ada kemungkinan melayang, dan yang terakhir kemungkinannya adalah terapung. Nah, untuk membuktikan dari ketiga kemungkinan tersebut, di sini saya mempunyai benda ya 3 botol aqua, 3 botol wadah yang sudah terisi air, 3 butir telur, dan garam dapur. Dengan ketiga kemungkinan dari hukum bunyi Archimedes itu, di sini saya mempunyai 3 botol aqua, 3 butir telur, dan sendok makan. Nah, untuk membuktikan kemungkinan yang pertama yaitu kan tenggelam. Nah, kita masukkan telur ke dalam botol tersebut. Nah, di sini terbukti tenggelam. Kenapa sebuah benda yang dicelupkan ke dalam air itu tenggelam? Karena massa dari benda tersebut lebih besar daripada massa air ataupun massa telur ini lebih besar dari massa zat cair. Jadi kemungkinan yang pertama itu terbukti tenggelam. Nah, untuk membuktikan kemungkinan yang kedua yaitu melayang. Masukkan 1 butir telur ke dalam air. Nah, di sini tenggelam. Kita masukkan 3 sendok garam. Kemudian kita aduk. Nah, kita masukkan garam secukupnya. Jadi intinya garam ini berfungsi untuk menyeimbangkan si zat cair dengan zat telur, massa zat air dan massa zat telur. Nah, di sini terbukti melayang. Kurang deh. Terbukti kenapa sebuah benda bila dimasukkan ke dalam air ataupun zat cair, benda tersebut akan melayang. Nah, ini dikarenakan massa zat cair dengan massa benda ataupun massa telur tersebut seimbang. Nah, fungsi dari garam tersebut untuk menyeimbangkan ataupun menambahkan massa zat cair tersebut. Nah, untuk kemungkinan yang ketiga itu terapung. Sama yang kayak tadi, siapkan 1 botol aqua yang sudah terisi penuh dengan air. Kita masukkan 1 butir telur. Nah, di sini tenggelam. Nah, kenapa di sini tenggelam? Kita sudah dijelaskan. Apabila sebuah benda yang dicelupkan ke dalam air, benda tersebut tenggelam itu karena massa benda tersebut lebih besar daripada massa zat cair. Kita masukkan garam.
Di sini sudah mulai melayang. Kita tambahkan lagi air garam. Nah, semakin banyak larutan garam yang dimasukkan ke dalam air ini akan menambahkan massa zat cair. Nah, di sini sudah terbukti. Nah, kenapa sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, benda tersebut tak melayang? Itu dikarenakan massa jenis zat cair lebih berat daripada massa telur ataupun massa benda tersebut. Nah, tadi kan hukum Archimedes itu, bunyi dari hukum Archimedes itu, apabila sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair, mau sebagian ataupun keseluruhan benda, nah akan ada gaya dorongan ke atas ataupun gaya apung, yang dicontohkan dengan yang kemungkinan yang ketiga, yang terapung. Nah, kenapa sebuah benda dinamakan tenggelam? Itu karena massa benda lebih besar daripada massa zat cair. Untuk yang melayang, yang kemungkinan kedua, kenapa disebutkan melayang, yaitu karena sebuah massa zat cair dengan massa benda itu seimbang, jadi mengakibatkan benda akan berada di tengah-tengah ataupun melayang. Untuk kemungkinan yang ketiga, yang terapung, itu dikarenakan massa zat cair lebih besar daripada dengan massa zat telur. Jadi di sini saya sudah membuktikan dari ketiga kemungkinan hukum Archimedes. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita di sini sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Untuk ada yang ditanyakan ataupun ada koreksi atau sanggahan, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih.